Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Dipersilahkan. Siapa ketua kelasnya? Halik? Ya, dipersilahkan Halik untuk memimpin teman-temannya untuk membaca ayat suci Al-Quran dan membaca doa sebelum belajar. Disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang telah membacakan doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Bagi namanya yang terpanggil, dipersilahkan untuk mengacungkan tangan ya. Baik, yang pertama itu Atskan Rozak Al-Mufi. Hadir? Hadir, bagus sekali. Selanjutnya Fitri yang Sakinah. Hadir. Muhammad Al-Halik Gani Putra. Hadir ketua kelas ya. Bagus, hadir. Selanjutnya Nur Insani Hasanah. Hadir? Hadir. Alhamdulillah anak-anak ibu pada pagi hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu sedikit memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya bahwasannya kita harus tetap selalu bersemangat. Anak-anak ibu semuanya harus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara daring atau tatap muka secara maya. Nah, kita mesti bersyukur dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Apapun keadaan, pasti ada hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian yang kita alami. Jangan berpatah semangat, harus tetap semangat anak-anak ibu semuanya. Jangan karena tidak pergi ke sekolah, kita malas untuk belajar, tidak demikian. Justru kita harus lebih bersemangat lagi. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas, di sekolah yang kita cintai nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilahkan anak-anak ibu semuanya untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Silahkan Riang hidupkan kameranya. Ya, bagus sekali. Dan yang ada di meja Ananda atau di hadapan Ananda semua itu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitunya tentang pembelajaran fikih. Baik, silahkan yang tidak bersangkutan dan kegiatan-kegiatan yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini dipersilahkan untuk meninggalkannya terlebih dahulu dan kita fokus pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap untuk belajar? Siap? Bagus sekali. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita tentang minggu lalu? Silakan, siapa yang ingat? Nah, Insani silakan. Nah, bagus sekali Ananda. Bahwasanya pembelajaran kita minggu lalu yaitunya tentang
adab berpakaian dalam Islam. Islam merupakan agama yang sangat mulia dan sangat tinggi perhatiannya terhadap umatnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena segala aspek kehidupan mulai dari cara berpakaian, cara makan dan minum, hal dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, bagus sekali. Nah, kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa? Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Baik, pembelajaran kita hari ini yaitunya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, dipersilakan anak-anak ibu untuk memperhatikan ibu menerangkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, yang pertama itu ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitunya kita mampu untuk mengetahui makna makanan halal dan haram. Itu yang pertama. Jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, anak-anak ibu semuanya diharapkan untuk mampu mengetahui apa itu makanan haram, apa itu makanan halal. Nah, itu tujuan pertama kita belajar pada pagi hari ini. Tujuan yang kedua yaitunya kita mampu mengetahui dalil-dalil tentang makanan halal dan haram. Jadi yang menyatakan makanan halal itu, yang menyatakan makanan haram, apa-apa saja yang tergolong demikian yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitunya tentang kita mampu memahami makna atau hikmah. Kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal. Kenapa kita dianjurkan memakan makanan yang halal sementara kita dilarang untuk memakan makanan yang haram? Jadi setelah ini kita akan mengetahui kenapa kita dianjurkan makanan yang haram dan siapa yang menyimak ibu tadi? Kita tidak dianjurkan untuk makan yang haram. Jadi kita dianjurkan memakan makanan yang halal. Nah, anak-anak ibu tetap fokus ya. Tadi sepertinya tidak ada anak-anak ibu yang fokus, tidak ada yang komen ya, bahwasanya ibu mengatakan kita dianjurkan untuk memakan makanan yang haram, padahal itu dilarang. Nah, kepada anak-anak ibu tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran kita ya. Tetap bersemangat. Baik. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang makna atau pengertian makanan yang halal dan haram. Baik, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang makanan yang halal. Makanan yang halal yaitunya makanan yang diperbolehkan. Kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Baik itu makanan dan minuman, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Jadi tidak ada larangan kita untuk memakan hal tersebut. Jadi makanan yang halal itu ialah makanan yang diperbolehkan kita untuk memakannya. Yang kedua yaitu makanan yang haram. Haram itu artinya terlarang atau kita tidak diperbolehkan untuk memakannya. Jadi makanan yang haram ialah makanan yang kita dilarang sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengkonsumsinya. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham? Bagus sekali anak-anak ibu. Bahwasanya makanan halal dan haram itu ialah dua makanan yang berbeda. Yang satu dianjurkan dan yang satunya dilarang kita sebagai umat Islam. Nah, apa dalil yang menceritakan atau menunjukkan bahwasanya ada makanan halal dan haram itu di dalam Al-Quran?
Yang pertama yaitu tentang makanan haram dan makanan halal. Yang pertama tentang makanan yang halal, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88, yang mana yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Di sana terdapat dua kalimat, halalan, thayyiban. Apa arti halalan? Halalan itu ialah yang diperbolehkan secara syariat Islam. Makanan tersebut diperbolehkan kita sebagai umat Islam untuk mengkonsumsinya. Lalu apa kata thayyiban? Thayyiban itu berarti baik. Baik, bagaimana baik tersebut? Baik itu adalah baik menurut kesehatan. Jadi kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, contohnya kita memakan durian contohnya. Durian itu halal apa haram? Halal. Nah, bagus. Bahwasanya durian itu halal. Namun jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka kita akan mendapatkan penyakit, misalnya badan kita menjadi panas dan sebagainya. Jadi makanan tersebut halal, namun tidak baik menurut kesehatan tubuh kita. Jadi kita dianjurkan untuk meninggalkan hal yang demikian, karena Allah juga mementingkan untuk kesehatan diri kita. Selain kita harus menjaga batin, kita harus menjaga jasmani kita. Yang kedua yaitunya makanan yang haram, terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasmu, yaitunya bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Jadi yang pertama yaitunya bangkai. Sesuatu yang telah mati, baik itu mati misalnya tertabrak, mati terjatuh, dan lain sebagainya, dan tidak ada lagi nyawanya, maka hal itu sudah dikatakan bangkai. Namun jika misalnya ada ayam kita itu mati tertabrak oleh motor misalnya, namun pada saat tertabrak tersebut masih ada nafasnya satu-satu, berarti itu masih dikatakan masih hidup, lalu kita sempat untuk menyembelihnya, maka hal demikian belum dikatakan bangkai. Meskipun ayam tersebut misalnya tidak mampu lagi untuk berjalan, namun kita masih sempat untuk menyembelihnya, maka hal demikian diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya itu darah. Darah itu tidak diperbolehkan kita untuk mengkonsumsinya, baik itu darahnya darah cair, darah beku, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu daging babi. Unsur yang terdapat dalam tubuh babi itu bukan hanya dagingnya, bulunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Segala yang ada di tubuh babi tersebut kita dilarang untuk memakannya, karena itu telah ada larangan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitunya binatang yang kita sembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Contohnya ada saudara kita pergi ke hutan untuk misalnya berburu rusa atau pergi menembak rusa. Jadi sebelum menembak itu dia tidak membaca bismillah. Hal demikian sudah tergolong kepada menyembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Bisa juga dengan menembak burung. Jadi sebelum kita untuk menembak burung tersebut, jadi kita sebelum melepaskan senapannya tersebut,
kita membaca bismillah terlebih dahulu. Karena kita dengan tertembaknya burung nanti itu mati dia, berarti kita telah menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka hal demikian diperbolehkan. Lalu, jika kita tidak menyebut nama Allah untuk menyembelih sesuatu tersebut, maka hal tersebut dikategorikan makanan yang haram. Padahal makanan itu pada dasarnya itu ialah halal, namun dengan cara penyembelihannya yang salah, makanan tersebut dikategorikan menjadi haram. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu paham? Paham? Baik. Lalu apalagi yang dikatakan haram di dalam Islam makanannya? Bukan hanya makanan, minuman juga ada yang haram di dalam Islam, yaitunya segala sesuatu yang memabukkan, seperti khamar, minum-minuman keras, anggur merah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diriwayatkan hadis yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu tergolong kepada khamar. Jadi khamar itu dikategorikan haram. Jadi segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran diri kita, maka hal yang demikian dikategorikan haram. Jadi sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah bisa membedakan antara makanan yang halal dan makanan yang haram? Bisa? Baik. Kita lanjut, yaitunya tentang hikmah kita mempelajari makanan yang haram dan makanan yang halal. Jadi jika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan kita menjauhi dan meninggalkan makanan yang haram, maka akan bermanfaat baik bagi diri kita, yaitunya kita bisa makanan yang kita makan menjadi berkah, kesehatan kita terjaga, dan kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Jadi kenapa dianjurkan untuk memakan yang halal dan dilarang untuk memakan yang haram? Itu semua untuk kebaikan kepada diri kita. Apakah anak-anak ibu paham? 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 Nah, bagus sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak ibu? Silahkan yang ingin bertanya. Tidak ada? Riang bertanya? Paham? Baik, jika demikian, ibu ingin memberikan tugas kelompok terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu bagi dua kelompok. Kelompok satu di sebelah kanan ibu dan kelompok dua di sebelah kiri ibu. Silakan bagi dua. Nah, bagus sekali. Tugas kelompoknya yaitunya anak-anak ibu yang kelompok sebelah kanan ibu, coba Ananda berikan contoh makanan yang halal. Lalu dijelaskan nanti bagaimana kriteria, apa yang mengatakan, apa yang mencirikan bahwasanya makanan itu dikategorikan halal. Dan begitu sebaliknya kelompok 2 itu tentang makanan haram. Berikan contohnya, lalu berikan dan jelaskan bagaimana kriteria kenapa makanan tersebut dikategorikan haram. Nah, dipersilakan ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi. Dipersilakan anak-anak ibu. Semuanya harap untuk diskusi. Diskusinya secara ibu maaf. Diskusinya itu secara kita kan belajarnya tetap muka maya. Jadi diskusinya itu yang sebelah kanan kelompoknya itu
Riyang dan Halik. Yang sebelah kiri, karena di layar ibu itu yang sebelah kanan Riyang dan Halik, yang sebelah kiri ibu itu Insani dan Rozak. Jadi dipersilahkan anak-anak ibu Riyang dan Halik membahas tentang makanan yang halal, dan Rozak dan Insani membahas tentang makanan yang haram. Nah, dipersilahkan anak-anak ibu. Sudah selesai? Sudah? Baik. Dipersilakan yang pertama itu kepada Riyang dan Halik. Siapa yang ingin menyampaikan argumennya atau hasil dari diskusinya tadi? Dipersilakan. Siapa yang menyampaikan? Riyang. Ya, silakan Riyang. Nah, bagus sekali. Contoh yang Ananda berikan itu bagus sekali, bahwasanya Ananda memberikan contohnya itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya itu merupakan makanan yang halal. Bukan hanya halal, namun juga baik untuk kesehatan diri kita. Lalu kelompok 2, siapa yang ingin memberikan menjelaskan argumennya atau hasil diskusinya? Roza? Ya, silakan Roza. Nah, bagus sekali. Kedua kelompok yang tampil itu bagus sekali. Jawabannya betul sekali. Aplaus untuk kita semua. Nah, bagus sekali anak-anak ibu. Anak-anak ibu, apakah sampai di sini anak-anak ibu bisa memahami? Bisa? Nah, bagus sekali. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan jika ingin bertanya atau ada yang dikeragui tentang topik kita hari ini, dipersilakan untuk bertanya. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita malu bertanya dalam belajar, nanti pengetahuan kita akan menjadi terbatas atau pemahaman kita itu terlalu singkat. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dikeragui dari materi kita hari ini, dipersilakan untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada Ananda semuanya. Contohnya, si Budi pergi ke pasar. Jadi si Budi ini sebelum pergi ke pasar, di perjalanan menuju ke pasar, si Budi menemukan ada apa contohnya ya? Si Budi menemukan misalnya ada puyuh yang tertabrak oleh mobil misalnya. Lalu si Budi tersebut mengambil puyuh tersebut, padahal itu sudah tidak bernyawa. Karena dia sangat suka dengan puyuh, karena terlihat nampak puyuh tadi, lalu diambilnya langsung. Lalu dia bawa pulang. Nah, hal yang demikian dikategorikan makanan yang halal kah atau yang haram? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, Insani, silahkan. Nah, bagus sekali Ananda. Jawaban Ananda tepat sekali. Bahwasannya puyuh tersebut dikategorikan haram. Kenapa? Padahal pada dasarnya puyuh itu ialah halal. Kenapa dikategorikan haram? Karena itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, bagus sekali anak-anak ibu. Apakah tidak ada pertanyaan atau ada yang dikeragui lagi? Jika tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Halik bisa? Ya, silakan coba.
jangan malu untuk mencoba, karena kita semua itu dalam proses belajar. Silahkan Halid. Nah, bagus sekali jawaban Ananda, bagus. Kenapa harus malu-malu? Jadi kita itu tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Jadi bagus sekali jawaban yang tepat, bahwasanya pembelajaran kita hari ini itulah makanan yang halal dan makanan yang haram. Jadi makanan yang halal itu ialah yang diperbolehkan dan yang dianjurkan, sementara makanan yang haram ialah makanan yang dilarang atau kita tidak boleh mengkonsumsinya. Jadi banyak hikmah yang mampu atau yang diberikan dari perintah untuk memakan makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram. Semua itu berkaitan dengan kesehatan diri kita. Jadi Allah itu telah mengatur semua dengan baik dan tertata. Jadi bagaimana kita menjalani? Jika kita mengikuti perintah Allah, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, namun Ibu akan memberikan sebuah PR. Silahkan anak-anak Ibu catat PR-nya. Silahkan dibuka buku PR-nya, lalu dicatat soal dari Ibu. Coba Ananda amati ciri-ciri binatang yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya di sini misalnya diharamkan karena dia hidup di dua alam, Bu. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Misalnya memiliki bentuk seperti ini dan lain sebagainya. Pokoknya silahkan Ananda cari dan nanti dicatat, misalnya dicatat di buku PR itu contoh binatang dan kriteria dikategorikan sebagai haramnya. Nah, apakah sudah selesai anak Ibu mencatat soal? Sudah selesai? Nah, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk membaca pembelajaran di rumah. Dan pembelajaran kita minggu depan yaitunya tentang kita bagaimana kita beradab terhadap kedua orang tua. Silakan dibaca bukunya di rumah ya. Karena dengan banyak membaca akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika Ibu salah dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Ananda semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini Ibu izin pamit ya, izin keluar dari Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.